Nabi dan Rasul adalah manusia yang dipilih secara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajarkan tauhid kepada umat manusia melalui penerimaan sebuah wahyu. Nabi Musa menerima kitab Taurat, Nabi Isa menerima kitab Injil, Nabi Daud menerima kitab Zabur. Kemudian Rasulullah SAW menerima kitab Al-Quranul Karim sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Sahabat beriman, ketika kita membahas tentang Nabi dan Rasul, tentu kita pasti akan mengira mereka sebagai utusan yang sudah meninggal dunia karena mereka sudah melewati kehidupan ribuan tahun yang lalu. Ternyata sahabat beriman, hingga hari ini masih ada beberapa orang Nabi yang diyakini masih hidup sampai sekarang. Ada banyak alasan mengapa para nabi masih hidup sampai sekarang. Sebagian ada yang ingin terus memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beribadah. Ada pula yang kematiannya ditunda karena memiliki misi di akhir zaman. Lantas, siapa saja nabi-nabi yang diyakini masih hidup sampai sekarang? Yang pertama adalah Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam sudah diketahui dengan jelas kalau Nabi ini masih hidup dan berada di surga. Nabi Idris alaihissalam adalah Nabi urutan kedua setelah Nabi Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkatnya menjadi utusan, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surah Maryam ayat 56 dan 57, yang artinya, ceritakanlah wahai Muhammad terkait dengan Nabi Idris di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia adalah orang yang sangat benar dan membenarkan lagi seorang nabi. Kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Nabi Idris alaihissalam menerima 30 suhuf yang berisi ajaran kebenaran seperti halnya Al-Quran. Suhuf tersebut merupakan petunjuk untuk disampaikan kepada umatnya. Kisah akhir Nabi Idris alaihissalam yang diceritakan adalah saat ia dikunjungi malaikat pencabut nyawa selama beberapa hari. Keduanya bersama sampai di hari keempat, hingga akhirnya Nabi Idris alaihissalam merasakan sebuah keanehan dan bertanya, siapa sebenarnya yang sedang mengunjunginya itu? Setelah mengetahui bahwa ternyata yang mengunjunginya adalah malaikat pencabut nyawa, lalu Nabi Idris alaihissalam lantas mengajukan sejumlah permintaan. Di antaranya minta dicabut nyawanya, kemudian minta dihidupkan lagi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karena kuatnya rasa ingin tahu Nabi Idris, beliau pun meminta diperlihatkan neraka dan diperlihatkan surga. Namun dikisahkan, ketika ia berada di surga, Nabi Idris pun meninggalkan sandalnya di dalam surga, kemudian meminta izin kepada malaikat untuk mengambilnya. Namun karena merasakan kenyamanan berada di surga, Nabi Idris alaihissalam pun tidak ingin keluar. Lalu dia meminta malaikat meninggalkannya di surga, dan sejak saat itu ia tetap berada di dalam surga hingga sekarang. Yang kedua adalah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa bin Maryam adalah seorang nabi terlahir tanpa ayah. Beliau lahir dari rahim perempuan suci bernama Maryam binti Imran, yang kemudian diasuh oleh Nabi Zakaria alaihissalam. Nabiullah Isa bin Maryam lahir pada masa Raja Herodes Romawi di Palestina. Beliau adalah seorang rasul yang dikaruniai banyak mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan namanya pun diabadikan dalam Al-Quran sebanyak 21 kali, disebut Al-Masih sebanyak 11 kali, dan disebut Ibnu Maryam sebanyak 23 kali. Bagi umat Kristen, Nabi Isa alaihissalam disebut dengan Yesus Kristus
atau Yesus Kristus, sedangkan orang Kristen Arab menyebutnya dengan Yasu'a al-Masih. Dalam bahasa orang Yahudi, yaitu bahasa Ifrit atau Ibrani, Nabi Isa disebut Yesua. Kisah Nabi Isa merupakan salah satu tanda dan bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui Al-Quran, Allah menceritakan kisahnya yang wajib kita imani. Salah satu tanda kebesarannya ialah Nabi Isa bisa berbicara saat masih bayi. Nabi Isa menyatakan dirinya adalah hamba Allah dan dijadikan seorang nabi. Itulah kalimat pertama yang keluar dari lisan Nabi Isa ketika masih bayi, sebagaimana diabadikan dalam Al-Quran surah Maryam ayat ke-30 yang artinya, dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Di usia yang kian beranjak dewasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Isa alaihissalam kepada Bani Israel yang menyembah berhala. Ia mendapatkan sejumlah mukjizat untuk membuktikan kebenaran ajaran yang dibawanya. Kisah Nabi Isa alaihissalam yang melatar belakangi pendapat bahwa ia masih hidup hingga kini adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat ke-55 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antara kamu pada hari ketika dua pasukan bertemu, sesungguhnya mereka hanyalah digelincirkan oleh setan disebabkan sebagian kesalahan atau dosa yang telah mereka perbuat. Allah benar-benar telah memaafkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Kemudian Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 157 yang artinya, kami menghukum pula mereka karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang menurut mereka menyerupai Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentangnya, tentang pembunuhan Nabi Isa, selalu dalam keraguan-raguan terhadapnya. Mereka benar-benar tidak mengetahui siapa sebenarnya yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya. Al-Quran surah An-Nisa ayat 157. Yang ketiga adalah Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas adalah nabi yang terkenal gigih dalam berdakwah. Ia diutus untuk kaum Bani Israel yang menyembah berhala. Kerasulannya dikisahkan dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 123-126. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk para rasul. Ingatlah ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu tidak bertakwa? Apakah kamu terus menyeru ba'i dan meninggalkan sebaik-baik pencipta, Allah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu yang terdahulu? Imam Ibnu Katsir mengatakan dalam Qasas Al-Anbiya, Nabi Ilyas alaihissalam masih satu garis keturunan dengan Nabi Harun alaihissalam. Dan ada pendapat yang menyebutkan ia adalah keturunan keempat dari Nabi Harun alaihissalam, dari Yasin bin Pinehas bin Eleazar bin Harun. Kisah yang menceritakan kehidupan akhir Nabi Ilyas adalah ketika ia didatangi malaikat maut yang hendak menjemput nyawanya. Mendengar hal itu, Nabi Ilyas bersedih dan menangis. Ia menyesal karena ketika ia meninggal, ia tidak bisa lagi berzikir kepada Allah, sementara orang yang masih hidup masih boleh terus berzikir memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan atas hal itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat untuk menangguhkan pencabutan nyawanya. Dan Nabi Ilyas alaihissalam mendapatkan kesempatan berzikir sesuai dengan permintaannya. Dan yang terakhir adalah Nabi Khidir alaihissalam. Nabi yang diyakini masih hidup lainnya adalah Nabi Khidir alaihissalam. Dan beliau tidak termasuk ke dalam 25 nabi dan rasul yang wajib kita imani.
Kisah kehidupan Nabi Khidir alaihissalam diceritakan dalam Al-Quran tak kala ia bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, dan pertemuannya ini diabadikan dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 60 hingga 82. Dan kisah lengkap pertemuannya ini sudah kita bahas pada video sebelumnya. Sahabat beriman, dan itulah beberapa orang nabi dan rasul yang diyakini masih hidup sampai hari ini. Wallahu a'lam bissawab. Semoga tayangan video ini bermanfaat. Kesempurnaan datang dari Allah, kesalahan dan kekhilafan datang dari saya pribadi. Sampai bertemu di pembahasan video menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.